Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nariska, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya untuk menjelaskan tentang fenomena hustle culture. Fenomena hustle culture adalah sebuah tren atau budaya yang mengagungkan kerja keras, berlebihan, produktivitas tanpa henti, dan dedikasi total pada pekerjaan. Seringkali hingga mengabaikan kesehatan fisik dan mental, serta keseimbangan hidup. Tren ini sedang viral dan banyak diperbincangkan terutama di kalangan generasi muda, yakni milenial dan Gen Z, dan didorong oleh berbagai faktor di era modern. Fakta-fakta di lapangan atau hasil observasi dan data pendukung. Berdasarkan observasi langsung dan data yang tersedia, hasil culture memiliki ciri-ciri dan dampak yang nyata. Yakni yang pertama, jam kerja yang berlebihan atau overworking. Terus yang kedua ada observasi terhadap produktivitas dan pencapaian. Yang ketiga ada pengaruh media sosial dan influencer. Yang keempat ada tekanan sosial dan budaya. Dan yang kelima ada dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Yang keenam, sulitnya menetapkan batas atau work-life balance yang terganggu. Secara keseluruhan, hustle culture adalah fenomena kompleks yang didorong oleh ekspektasi sosial, pengaruh media sosial digital, dan ambisi individu untuk sukses. Meskipun di awal terlihat menjanjikan kesuksesan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa budaya ini seringkali berjuang pada burnout atau masalah kesehatan dan hilangnya keseimbangan hidup bagi banyak individu. Yang kedua, ada dampak psikologis. Pikiran, perasaan, dan perilaku yang muncul. Pertama, ada kondisi pikiran atau kognitif, kecemasan berlebihan atau anxiety, perfeksionisme, dan imposter syndrome. Ada distribusi prioritas, dan yang terakhir ada gangguan konsentrasi dan memori. Yang kedua ada perasaan atau emosional, burnout dan kelelahan emosional, frustasi dan iritabilitas, dan rasa bersalah dan kesepian. Ketiga, sikap mengagungkan kerja keras berlebihan, menolak batasan diri, pola pikir kompetitif yang tidak sehat, skeptisisme terhadap relaksasi. 4 ada perilaku, jam kerja ekstrim, mengabaikan kebutuhan dasar, penarikan diri sosial, peningkatan penggunaan stimulan, dan kesehatan yang menurun. Secara keseluruhan, hasil culture mendorong individu untuk mengadopsi pola pikir dan perilaku yang tidak berkelanjutan, yang pada akhirnya mengorbankan kesejahteraan psikologis dan fisik demi ilusi produktivitas dan kesuksesan yang tak terbatas. Yang ketiga, ada teori psikologi terkait. Pertama, ada teori pembelajaran sosial atau social learning theory dari Albert Bandura. Apa itu teori pembelajaran sosial? Teori ini menyatakan bahwa individu belajar perilaku baru, sikap, dan respon emosional melalui observasi dan imitasi orang lain, terutama model yang signifikan seperti orang tua, teman sebaya, tokoh publik, atau influencer di media sosial. Proses ini melibatkan perhatian pada model, retensi informasi, kemampuan untuk memproduksi perilaku, dan motivasi untuk melakukannya yang dipengaruhi oleh reinforcement atau hukuman yang diamati. Bagaimana menganalisis hasil culture dengan teori ini? Observasi model. Media sosial dipengaruhi dengan model hasil culture, influencer, CEO, startup, atau teman yang memamerkan jam kerja panjang dan pencapaian. Individu mengamati dan menginternalisasi norma-norma kerja keras yang ekstrim ini. Imitasi perilaku. Melihat kesuksesan, misalnya pujian, pengakuan, kekayaan yang dikaitkan dengan hustling, individu termotivasi untuk meniru perilaku tersebut seperti bekerja lembur, selalu online, atau memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya. Penguatan reinforcement, pengakuan diri atasan, pujian dari rekan kerja atau likes dan komentar positif di media sosial. Bentuk vicarious reinforcement semakin memperkuat keyakinan bahwa hasil culture adalah jalur yang benar menuju kesuksesan meskipun dampaknya negatif. Yang kedua ada teori kognitif sosial atau social cognitive theory dari Albert Bandura. Pengembangan dari teori pembelajaran sosial. Apa itu teori kognitif sosial? Teori ini memperluas teori pembelajaran sosial dengan meningkatkan peran faktor kognitif internal individu seperti keyakinan, harapan, nilai-nilai, dan dalam proses pembelajaran dan regulasi diri. Konsep kunci adalah efikasi diri, self-efficacy.
yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam semua tugas atau mencapai suatu tujuan. Bagaimana menganalisis hasil kaca dengan teori ini? Efikasi diri, harapan hasil atau outcome expectation, dan regulasi diri. Yang ketiga ada teori motivasi atau motivasi teoris berbagai pendekatan. Misalnya teori kebutuhan Maslow, teori penentuan diri. Apa itu teori motivasi? Teori motivasi menjelaskan apa yang mendorong individu untuk memulai, melanjutkan, atau mengakhiri suatu perilaku. Teori kebutuhan Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan psikologis, keamanan sosial, harga diri, aktualisasi diri yang memotivasi perilaku individu akan berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkat yang paling dasar. Teori penentuan diri atau Self-Determination Theory atau SDT dari Edward Deci dan Richard Ryan menekankan pentingnya motivasi intrinsik dan kebutuhan psikologis dasar, otonomi, kompetensi, keterhubungan untuk kesejahteraan dan pertumbuhan optimal. Bagaimana menganalisis hustle culture dengan teori ini? Motivasi ekstrinsik, kebutuhan harga diri, dan ancaman terhadap kebutuhan psikologis dasar atau SDT. Yang keempat ada teori disonansi kognitif atau kognitif disonansi teori dari Liane Festinger. Apa itu? Yakni teori yang menyatakan bahwa individu mengalami ketidaknyamanan mental disonansi ketika mereka memegang dua atau lebih keyakinan, ide atau nilai yang bertentangan, atau ketika perilaku mereka bertentangan dengan keyakinan mereka. Untuk mengurangi disonansi ini, individu akan mencoba mengubah salah satu elemen yang bertentangan. Teori tentang otak dan fungsinya neuropsikologis. Meskipun bukan teori psikologis dalam arti behavioralisme atau kognitif murni, pemahaman tentang fungsi otak sangat relevan untuk menjelaskan dampak hasil kaca pada individu. Ini konteks prefrontal atau PFC, sistem stres atau HPA axis, amigdala, dan sistem reward dopamin. Dengan mengintegrasikan teori psikologis dengan pemahaman neuropsikologi, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap bagaimana hasil kerja mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku individu, serta dampaknya pada kesehatan otak mereka. Pembahasan. Terdapat 5 pembahasan, yakni berdasarkan observasi lapangan, fenomena hasil karya sangat erat kaitannya dengan teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Saya melihat banyak individu, terutama generasi muda, yang secara aktif meniru perilaku kerja keras yang berlebihan yang mereka lihat di media sosial. Konten-konten dari influencer atau teman sebaya yang memamerkan jam kerja panjang, deadline ketat, dan pencapaian finansial seolah menjadi model yang harus diikuti. Ini bukan hanya tentang melihat, tetapi juga menginterminasi bahwa inilah cara untuk sukses. Misalnya, seringkali saya mendengar teman atau rekan kerja bangga menceritakan beberapa sedikit jam tidur mereka karena pekerjaan. Soal ini adalah rencana kehormatan. Adanya like dan komentar positif pada postingan semacam ini di media sosial berfungsi sebagai penguatan atau reinforcement yang memvalidasi dan mendorong perilaku hustling ini semakin dalam, meski secara fisik dan mental mulai terasa dampaknya. Oke. Lalu fenomena juga kental dengan konsep efikasi diri dan teori kognitif sosial. Banyak individu yang terjebak dalam hasil culture memiliki keyakinan kuat bahwa satu-satunya jalan menuju kesuksesan atau sekedar bertahan di dunia kerja yang komprehensif adalah dengan bekerja melebihi batas normal. Atau mereka mungkin berpikir, jika saya tidak bekerja lebih keras dari orang lain, saya akan tertinggal. Keyakinan muncul harapan hasil yang positif terhadap hustling, bahwa kerja keras ekstrim akan pasti berubah kesuksesan finansial dan pengakuan. Namun paradoksnya, meskipun tujuan adalah kesuksesan, perasaan cemas dan burnout yang dialami justru menghambat regulasi diri yang sehat, membuat mereka sulit menarik garis batas atau mengidentifikasi kapan harus berhenti. Oke. Lalu ada kesimpulan. Terdapat 5 kesimpulan dalam fenomena hasil culture ini. Ini yang pertama, ada imitasi perilaku dari pembelajaran sosial. Lalu yang kedua, ada keyakinan diri yang maladaptif. Dan yang ketiga, ada dampak kognitif dan emosional yang merusak. Yang keempat, ada gangguan fisiologis akibat stres kronis. Dan kelima, ada ketidakseimbangan sistem reward otak. Oke, sekian gitu aja.